Hai guys, terima kasih sudah klik video ini. Gua akan bahas dari lanjutan tiebreak babak 8 besar Piala Dunia Catur Video World Cup 2025 yang berlangsung di Goa, India. Gua akan bahas Javongir Sindarov dari Uzbekistan melawan Jose Martinez dari Meksiko. Nah, ini game yang sangat menarik ya. Siapa yang akan lolos ke babak semifinal? Sudah menunggu Nodirbek Yakubuev di partai semifinal. Jangan lupa di like dulu, di share, dan di subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Jangan lupa gabung ke RL Chess Academy guys. Tiebreak sistemnya 15 menit, bonus waktu 10 detik. C4 dimainin, kemudian C5, kuda F3, kuda ke petak C6. Ini English opening symmetrical variation. Putih kuda C3, hitam kuda ke petak F6. Putih G3, hitam G6. Lihat aja ya, hitam kayak meniru apa yang dilakukan oleh putih. Putih gak mau diikutin terus, dia dobrak lewat D4. Pertukaran pion dilakukan, kuda makan pion, hitam D6. Putih bisop G2, ancam kuda, bisop D7, taktis. Manuver dilakukan, kuda C2. Kemudian hitam mainkan langkah menarik, H5. Putih taktis, H4. Hitam bisop ke petak G7, putih B3. Nah, jadi kuda tadi nggak mau ditukar, tugasnya untuk ngapain? Nanti kesini nih biasanya, memperkuat penguasaan pada petak center. B3 dimainin, A6 dilanjutkan oleh hitam langkah 10, putih mengamankan raja, hitam coba counter dengan kuda G4, ancaman diagonal dari bisop, putih bisop B2, B5 dilakukan oleh Jospem. Jospem agresif banget di sini. Pertukaran pion diterima, dimakan lagi, langkah ke-14, Queen C1, ini menarik. Jagain bisop ya. Benteng C8 datang di sini. Sindarov nggak ada takutnya, dia dipin begini nih. Kalau kita mungkin ngeri ya, disikat aja pion. Hitam kuda C ke petak E5, coba manfaatin pin ini. Putih kuda B ke petak D4, hitam harusnya di sini ada langkah menarik nih, yaitu dengan G5. Ya, dengan kalkulasi apabila dimakan maka ada H4. Nah, cuma ngelihat begini kan susah ya. Jadi hitam Jospe mungkin pengen fokus ke serangan ini, dia mainin langkah Queen B6, masuk akal. Nah, putih Queen D2, dianggap melewatkan taktik juga. Nah, apa sih langkah yang bagus selain Queen D2? Adalah A4, teman-teman. Oke, Queen D2 masuk akal ya menurut saya. Kenapa? Karena menghindari pin juga, biar lepas ya. Nah, menariknya setelah langkah Queen B6, Queen D2, baru di sini Jospe mainin langkah G5. Jadi agak telat ya. Kemudian pion makan pion, H4 dimainkan, dimakan lagi, benteng H4. Putih kuda ke petak B4 dengan tujuan kuda D5, N6 dimainin taktis, putih A4. Hitam D5. Putih A5, hitam Queen D6. Wih, kesini. Coba bayangin, baru 22 langkah ya. Gamenya udah sebrutal ini. Ya. Putih punya pion bebas, hitam coba mengancam raja lawan. Siapa yang menang? Putih menutup langsung dengan F4. Hitam di sini mainin langkah Queen F8, harusnya kuda G6 langkah terbaiknya. Queen F8 dimainin. Tapi kalau putih gegabah ya, langsung sikat kuda di petak E5, hitam akan gajah E5. Ini bahaya nih guys. Ya, ngeri banget. Walaupun di sini ada kuda F3, tapi mungkin akan datang lagi Queen ke petak C5. Sindarov tahu dia harus hati-hati kalau nggak mau tersingkir. Dia mainin langkah sabar E3. Jadi walaupun usianya masih muda, dia tahu kapan ngegas, kapan ngerem, teman-teman. Hitam Queen ke petak H8, tapi aman ya di sini kalau sacrifice karena Queen jaga petak H2. Putih akhirnya makan juga kuda di petak E5, gajah makan, tapi tutup kembali nih ancaman diagonal ini dengan benteng F4. Benar-benar berdarah-darah game ini. Lebih gila lagi, hitam gajah B5. Gila. Puyeng nggak tuh? Putih berani kuda makan B5, hitam makan B2. Mungkin dikira takut kali ya. Gantian putih menyerang dengan kuda D6. Tidak dilakukan ya, harusnya kuda D6 bagus di sini. Tapi kuda D5 dulu justru yang dipilih. Ya, hitam di sini gak berani makan. Kalau dimakan apa tujuan dari putih? Mau kuda D6. Kalau misalkan raja ke petak E7, kuda C8 skak. Kalau dimakan, ya udah dapetin gajah, selesai.
unggul 1 benteng. Hitam total menyerang, raja F8 dimainin. Putih kuda D6 masuk, hitam F5. Gila. Benteng A ke petak F1 dimainin, gajah ke petak C1. Diancam queennya. Tujuannya apa kalau misalkan dimakan? Apa jebakan yang pengen dibikin? Dimakan nih. Kalau putih makan, ini bisa bahaya. Ada benteng H1. Kalau dimakan, queen ke petak H2. Kesini dimakan. Ini bakal jadi game brilian ya. Tapi lawannya juga bukan sembarang anak muda. Dia pengen masuk semifinal juga. Apa kira-kira langkah yang akan dimainin oleh putih, guys? Benteng sacrifice. Boom. Dimakan, makan lagi, raja ke petak G7. Kejar terus, raja naik ke petak G6. Kalau mundur checkmate kuda E7. Kuda ke petak F4 skak, raja makan, kuda ke petak E4, menyerah hitam. Kalau dilanjutin, raja ke petak H6 akan dilanjutin dengan queen ke petak D6. Gak bisa kabur, tutup pakai kuda, maka benteng F6, raja H7 ada kuda G5, raja ke petak G8 ada bishop D5. Ya mati doang ya begini, raja G7, boom, checkmate. Tebak akurasi putih. Walaupun partainya berdarah-darah begini, 96% akurasi dari Javongir Sindarov. Jadi, calon juara dunia nih kayaknya nih. Gila ya, di permainan yang sebrutal ini akurasinya tinggi banget. Javongir Sindarov akhirnya mengalahkan Jose Martinez dengan skor tipis 3,5, 2,5. Dan lawan yang akan dihadapinya adalah rekan senegaranya, Nodirbek Yakoboev. Artinya akan ada 1 pemain Uzbekistan yang lolos ke turnamen kandidat. Keren ya. Sementara dari kejutan tuan rumah Arjun Erigaisi, sisa dia sendiri dipulangkan oleh Wei dengan skor 2,5, 1,5. Dan Esipenko mengalahkan Sam Sanglan yang mengalahkan Daniil Dubov di babak sebelumnya. Dan inilah semifinalnya, teman-teman. Sindarov bertemu dengan Nodirbek, Andrei Esipenko bertemu dengan Wei. Siapa yang akan jadi juaranya? Siapa yang akan melaju ke babak grand final, teman-teman? Coba kasih tebakan yang akurat dan coba kasih komentar buat game ini. Kita siarin gak nih babak semifinalnya, teman-teman? Seru nih. Wah, masih muda semua nih. Waduh. Semoga Indonesia bisa suatu saat ya bisa ada yang masuk ke sampai level ini ya, biar kita seru ya, guys. Coba like, share, komen, dan subscribe. Gue tunggu kalian gabung ke RL Chess Academy, guys.